Marvel Studio pernah menghancurkan hati kita, bukan dengan kematian suatu karakter, bukan dengan satu kota yang runtuh, tapi dengan satu jentikan jari. Infinity War mengajarkan kita satu hal penting, tidak semua cerita superhero berakhir dengan bahagia. Dan sekarang, semua tanda itu mengarah pada satu kesimpulan yang jauh lebih mengerikan. Sejarah itu akan terulang kembali. Namun kali ini, yang hancur bukan setengah populasi semesta, melainkan seluruh realitas. Dan ini adalah film Avengers Doomsday. Banyak yang bertanya, sebenarnya film ini tentang apa? Jawabannya sederhana, namun jauh lebih menakutkan daripada Thanos. Jika Thanos datang dengan ide keseimbangan, Victor Von Doom datang dengan membawa akhir dari segalanya. Avengers Doomsday adalah Infinity War versi multiverse saga. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Semua berpusat pada satu konsep yang sudah diperkenalkan resmi oleh Marvel Studio di film Doctor Strange The Multiverse of Madness. Namanya Incursion. Incursion adalah kondisi ketika dua semesta saling bertabrakan, dan jika tidak dihentikan, salah satu atau bahkan keduanya akan musnah. Di film Doctor Strange, Incursion masih terasa seperti ancaman teoristis, sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi di Doomsday, Incursion bukan lagi kemungkinan, tapi sedang terjadi di mana-mana. Berdasarkan konsep multiverse saga dan adaptasi longgar dari komik Avengers serta Secret Wars, seluruh multiverse kini berada di ambang kematian. Dan di titik inilah Victor Von Doom muncul. Doom bukan penjahat biasa. Dalam komik Marvel, Victor Von Doom adalah ilmuwan jenius, setara atau bahkan sering dianggap melampaui Reed Richards. Ia adalah penguasa Latveria dan salah satu karakter langka yang mampu menguasai sains dan sihir hitam sekaligus. Berbeda dengan Thanos yang membutuhkan Infinity Stone, Doom adalah senjata itu sendiri. Dalam Doomsday, Doom melihat satu kenyataan yang pahit. Para pahlawan Avengers, Doctor Strange, bahkan Reed Richards tidak sanggup membuat keputusan yang paling kejam, namun paling diperlukan. Mereka ingin menyelamatkan semua semesta, padahal itu mustahil. Dan menurut Doom, jika semua akan hancur, maka satu orang yang harus memilih siapa yang pantas bertahan. Dan tentu saja, orang itu adalah dirinya sendiri. Doom mulai mencari kekuatan kosmik tertinggi, entah itu sisa energi multiversal, artefak kuno, atau kekuatan setara dengan Beyonders. Seperti yang diceritakan dalam komik Secret War, tujuannya hanya satu, menghentikan Incursion. Namun dengan harga yang tidak bisa diterima siapapun. Doom harus menjadi penguasa tunggal di atas realitas yang tersisa, bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai Tuhan. Lalu kenapa film ini disebut sebagai Infinity Wars versi baru? Karena ada 3 kemiripan yang nyaris tak terbantahkan. Pertama, fokus karakter. Infinity War bukan cerita tentang Avenger, melainkan itu adalah cerita tentang Thanos. Dan Doomsday akan melakukan hal yang sama. Victor Von Doom akan menjadi pusat dari narasi. Kita akan melihat dunia dari sudut pandangnya, idealismenya, dan logikanya. Dan seperti Thanos, Doom akan terlihat benar, setidaknya menurut caranya sendiri. Kedua, ending tragis. Infinity War berakhir dengan The Snap. Doomsday hampir pasti berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan sekedar kematian, melainkan penghapusan eksistensial. Banyak teori kuat yang menyebut ending film ini adalah tabrakan multiverse besar-besaran. The Collision, layar memutih, suara menghilang, dan ketika gambar kembali, kita tidak lagi berada di MCU yang kita kenal, melainkan di suatu dunia baru, yaitu Battle World, sebuah realitas tambahan hasil dari semesta-semesta yang mati dan diciptakan oleh Doom sendiri. Ini merujuk langsung kepada komik Secret War tahun 2015, di mana Doom menjadi God Emperor Doom. Ketiga, kematian karakter massal. Jika Infinity War membuat kita kehilangan Black Panther, Spider-Man, dan setengah Avenger, Doomsday diprediksi akan jauh lebih brutal. Bukan hanya mati, tapi lenyap bersama semestanya. Rumor dari teori komunitas Marvel menyebutkan karakter dari semesta Fox seperti varian X-Men atau Avenger lama dari realitas alternatif akan dijadikan tumbal naratif. Bukan karena mereka lemah, tapi untuk menunjukkan betapa mengerikannya Doom. Tidak lagi ada yang aman. Tidak ada multiverse yang benar-benar kebal. Jadi mari kita simpulkan, Avengers Doomsday bukan film tentang pahlawan yang menyelamatkan dunia. Ini adalah film tentang bagaimana dunia itu berakhir dan bagaimana seorang diktator bernama Victor Von Doom mengambil mahkota Tuhan dari puing-puing realitas yang hancur. Saat lampu bioskop menyala nanti, kita mungkin akan merasakan perasaan yang sama seperti saat melihat Thanos duduk tenang di akhir Infinity Wars, kosong, diam, dan sadar bahwa kita baru saja menyaksikan kekalahan terbesar para pahlawan. Sekarang giliran kalian.
Menurut kalian, siapa superhero yang bakal jadi korban pertama dari Doom? Tulis di kolom komentar dan kita akan bahas bareng. Sekian dariku, sampai jumpa.